Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semangat ananda sekalian. Sekarang kita belajar PAI. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita masih membahas tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemarin kita sudah membahas Nabi Yusuf yang diajak saudara-saudaranya untuk pergi bermain, ternyata diajak ke hutan. Sekarang bagian B, cobaan yang dialami Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah peristiwa diceburkannya Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf diberikan keselamatan. Nabi Yusuf berada di dalam sumur selama 3 hari. Ada sekelompok pedagang yang melewati sumur tersebut. Salah satu dari pedagang tersebut yang bernama Malik hendak mengambil air. Ternyata pedagang yang bernama Malik bukan mendapatkan air, tapi ada Nabi Yusuf dalam timba tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf dibawa ke Mesir untuk dijual oleh para pedagang tersebut. Setelah di Mesir, Nabi Yusuf dibeli oleh Kitfirul Aziz dan istrinya yang bernama Siti Julaikha. Nabi Yusuf adalah seorang pemuda yang gagah dan berakhlak terpuji. Suatu hari Nabi Yusuf mendapat ujian melalui Siti Julaikha. Nabi Yusuf difitnah melakukan hal yang tidak terpuji. Pada saat itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menolong Nabi Yusuf dengan menyerupai ayahnya. Nabi Yusuf senantiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar nasihat ayahnya, sehingga tidak terpengaruh untuk melakukan hal yang tidak terpuji. Nabi Yusuf tetap bersabar meskipun mendapat fitnahan. Pada saat pertengkaran terjadi, ada seorang bayi dalam gendongan yang menyaksikan kejadian tersebut. Atas kekuasaan Allah, bayi tersebut dapat berbicara dan membela Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf itu tidak bersalah. Dan akhirnya Kitfirul Aziz dan istrinya Siti Julaikha meminta maaf dan mohon ampun atas dosa-dosanya yang telah memfitnah Nabi Yusuf. Bagian C, meneladani perilaku Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika masa paceklik, banyak negara mengalami kekurangan makanan dan harga barang-barang pun mahal. Di negara Nabi Yakub alaihi salam pun, yaitu ayahnya Nabi Yusuf, mengalami hal yang sama, kecuali negara Mesir yang tidak mengalami kekurangan makanan. Nabi Yakub mengutus anak-anaknya yang berjumlah 10 orang untuk menghadap pembesar Mesir dan minta bantuan bahan makanan. Ternyata pembesar Mesir yang mereka datangi adalah saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Yusuf, dan mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya, bahkan begitu menyayangi mereka dan memberikan bahan makanan yang dibutuhkan saudaranya tersebut. Di samping baik hati dan sikap kedermawanannya, Nabi Yusuf juga sering berdakwah. Bahkan ketika beliau pernah dipenjarakan oleh Kitfirul Aziz, beliau tetap menyerukan dakwah dan memberi nasihat kepada sahabatnya di penjara supaya menyembah Allah tanpa dicampuri yang lain-lainnya. Itulah kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Semoga kita dapat mencontohnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.